Hal-hal apa saja yang wajib kamu miliki kalau kalian itu merawat anggrek? Jadi guys, merawat anggrek itu tidak boleh setengah-setengah ya guys kalau ingin anggrek kalian itu subur dan berbunga. Jadi simak videoku sampai habis. Hai, welcome back to my mini vlog. Hal-hal ini tuh menurut pengalaman aku merawat anggrek bertahun-tahun. Jadi biasanya aku dibagi dalam dua opsi. Yang pertama opsi yang wajib dan opsi yang sunnah. Nah, untuk yang sunnah ini jadi aku bagi karena beberapa orang itu tidak menggunakan ini, tapi bisa anggrek mereka itu tumbuh subur dan berbunga lebat. Kita ke yang wajib dulu ya. Yang wajib ini menurutku adalah sprayer. Sprayer ini berguna sekali untuk menyiram anggrek, terutama teman-teman yang merawat anggrek bulan. Kenapa? Kalau anggrek bulan itu tidak bagus kalau cara siramnya itu diguyur ya guys. Ada baiknya di spray saja. Nah, selain untuk penyiraman, alat ini berfungsi untuk pemupukan, pemberian fungisida atau insektisida. Di sini ada banyak ukuran, aku pakai yang 2 liter dan aku belinya di Shopee itu harganya 23.000, atau teman-teman kalau mau beli di toko tanaman juga banyak ya. Sprayer manual ini bisa teman-teman atur tingkat besar kecil sprayernya. Hal wajib yang teman-teman harus punya adalah gunting khusus tanaman. Nah, sebenarnya tidak harus gunting yang seperti saya pakai, seperti yang saya pegang ini maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah dikhususkan untuk tanaman dan tidak boleh dicampur dengan gunting dapur atau gunting yang lain-lain ya guys, karena biar steril, terutama berguna saat teman-teman itu reporting. Kalau tercampur-campur gitu dikhawatirkan akan ada bakteri dan kuman sehingga menyebabkan anggrek kalian itu cepat busuk ya guys. Yang ketiga adalah sendok takar. Nah, ini menurutku teman-teman wajib banget punya. Ini harganya murah banget, nggak sampai 5.000 guys. Jadi sendok ini berguna untuk mentakar pupuk atau fungisida atau yang lain-lain yang kemasannya itu bubuk ya guys. Jadi teman-teman kalau kita mengira-ngira takutnya nanti anggreknya overdosis, atau teman-teman kalau untuk pupuk cair bisa menggunakan suntikan yang aku beli di apotik. Jadi aku sudah buang jarumnya dan ini berguna banget untuk pengambilan pupuk cair atau fungisida cair ataupun insektisida cair. Jadi tidak boleh dikira-kira untuk takarannya ya guys ya. Kalau misalnya dikira-kira nanti bakalan fatal, bisa-bisa anggrek teman-teman itu mati. Hal wajib selanjutnya yang perlu teman-teman punya adalah fungisida. Dan ini tuh punya aku fungisida sekaligus bakterisida. Untuk yang merek Bactocin ini ya guys, sudah 2 fungsi sekaligus. Ini sangat-sangat penting sekali. Bahkan kalau aku disuruh milih guys, pupuk atau fungisida, aku bakalan pilih fungisida. Karena anggrek kalau sudah terkena jamur, terkena bakteri, itu bakalan susah banget untuk berkembang. Jadi kalaupun tidak ada pupuk kimia, aku masih bisa menggunakan pupuk air cucian beras. Jadi ini wajib banget ya guys ya, teman-teman harus rutin, terutama saat musim hujan itu sangat rentan sekali busuk. Selanjutnya adalah yang harus punya ini adalah insektisida. Nah, insektisida yang merek aku punya ini mereknya Marshall sekaligus akarisida. Nah, ini juga wajib terutama di musim kemarau biar anggrek teman-teman itu tidak terkena kutu putih atau serangan lalat buah. Kalau lagi berbunga tuh biasanya lalat buah suka sekali hinggap ya guys, sehingga menyerap nutrisi pada bunga dan pada akhirnya gagal knop atau gagal mekar. Jadi ini wajib banget harus punya ya guys ya. Untuk mereknya terserah teman-teman, banyak sekali di toko-toko pertanian. Dan selanjutnya adalah betadine. Nah, ini betadine sangat murah. Ini namanya antiseptik ya guys, yang biasa kita pakai untuk luka kita, yang obat merah itu loh guys. Nah, bergunanya itu ketika kita reporting, misalnya kita menggunting akar anggrek bulan, nah atau daun. Nah, setelah digunting itu wajib diolesin ini biar tidak busuk. Harganya sangat murah juga guys, teman-teman bisa beli di apotik. Nah, ini berguna banget buat nyembuhin luka gunting ya guys ya. Selanjutnya adalah vitamin B1, terutama buat teman-teman yang suka sekali belanja anggrek online.
Kenapa? Karena B1 ini sangat membantu dalam mengurangi shock pada tanaman atau stres pada tanaman ya guys ya. Kita biasanya kan beli online suka dilempar-lempar sama kulirnya. Nah biasanya ketika nyampe rumah adaptasi lagi si anggreknya, dan itu gampang sekali stres, layu. Nah saranku direndam pakai vitamin B1. Selain anti stres, ini juga bagus banget untuk merangsang akar. Dan yang terakhir nih menurutku yang wajib ya, teman-teman harus punya pakis gantung. Kalau bisa belinya yang sudah ada kawatnya gitu. Ini fungsinya sebuat apa sih sebenarnya fungsinya kalau menurut pengalamanku? Nah ini sebagai media untuk tanaman kita yang hampir mati, atau ini contohnya aku punya anggrek yang hampir mati, busuk akar, akarnya tidak mau jalan, terus sudah layu semua daun-daunnya. Terus aku tempel guys di pakis gantung ini, dan lihat teman-teman, lihat akarnya sudah mulai tumbuh. Jadi aku gantungnya terbalik, aku kasih medianya moss sedikit saja, dan di spray aja setiap hari teman-teman. Pokoknya aku tuh selalu punya stok pakis gantung ini untuk tempat berlindung anggrek-anggrekku yang sakit, terutama anggrek bulan. Sebenarnya anggrek-anggrek lain juga bisa, dendroto pun juga bisa guys, tapi yang paling sering terkena penyakit dan bermasalah itu adalah anggrek bulanku. Untuk yang tidak wajib teman-teman atau yang sunnah, aku biasanya pupuk ya, pupuk untuk pembungaan atau pupuk daun. Itu teman-teman kenapa aku bilang sunnah, karena tergantung masing-masing orang. Karena ada beberapa orang yang suka menggunakan pupuk cair organik seperti air cucian beras atau pupuk POC yang mereka tuh buat sendiri, yang sudah punya racikannya sendiri, seperti ya campuran air daun kelor, lidah buaya yang dicampur dengan air cucian beras dan lain-lain ya guys ya. Dan di sini aku juga sudah coba berbagai macam jenis-jenis pupuk cair organik maupun yang kimia ya guys ya. Dan menurutku yang paling ampuh itu yang memang dikhususkan untuk tanaman anggrek. Kalau aku pakainya yang Gaviota ini ya guys. Gaviota ini sebenarnya pupuk impor kalau tidak salah ya. Tolong dikoreksi kalau aku salah. Tapi lebih baik menurutku pakailah pupuk yang dikhususkan untuk anggrek. Pupuk yang aku pegang ini adalah pupuk Dekastar. Jadi pupuk Dekastar itu tinggal ditempel aja menggunakan kayak jaring gitu ya guys. Teman-teman tempel di akarnya atau teman-teman bisa taruh di pot. Dan selanjutnya adalah pupuk bantal. Nah pupuk bantal ini juga pupuk yang praktis, tinggal taruh aja di atas tanaman atau ditempel aja pada akar seperti ini. Mereka bakalan mengurai sendiri ketika kita siram atau kita spray. Nah cocok banget nih buat teman-teman yang sibuk atau tidak ada waktu untuk pemupukan. Dan yang tidak wajib lagi adalah ini 6-BAP. Nah 6-BAP ini memang bagus banget guys untuk merangsang pembungaan. Kalau untuk dendrobium ditetesin di ketiak daun yang sudah tutup daun. Kalau untuk anggrek bulan sama di ketiak daun juga, dan bisa numbuhin keki atau bunga guys. Aku suka banget sama 6-BAP ini, jadi anggrekku sudah mulai banyak tumbuh anakan baru. Oke guys, sekian dulu vlog dari aku, semoga bermanfaat and thank you for watching. Bye bye.